Kami dari kelompok 3. Saya Abid Raffi Ali Firdaus. Saya Tisha Nora Feriska. Saya Nadira Dian Kalista. Sekarang kami ada di Master Coffee. Kalian udah tahu belum apa itu Master Coffee? Yuk kita cari tahu. Izin bertanya lebih lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana profil dasar usaha yang Bapak jalankan? Seperti nama usahanya apa, lalu berfokus di bidang usaha apa, dan seberapa besar skala usahanya? Seperti apakah sudah ada mengimpor barang atau masih skala nasional? Jadi kalau namanya kita Master Kopi, kalau di sini kalau kita bidangnya ini F&B, spesialisasinya kita ini pembuat jadi penjualan bahan ini Horeca itu jadi kebutuhan coffee shop termasuk makanannya food. Jadi kita ada master bahan kue itu lebih ke arah food. Terus habis itu kalau untuk yang master kopi itu lebih ke arah F&B, karena penjurusan di F&B itu kadang mereka sekarang lebih spesifik, karena food yang dry, kita ngomong dry itu seperti kayak catering itu berbeda bisnisnya dengan yang coffee shop. Jadi penggunaan bahan-bahannya dan semua itu sangat berbeda meskipun sama-sama makanan dan minuman. Jadi kita menyediakan solusi untuk bagi mereka yang mau bikin F&B di memang khusus ke arah makanan atau bakery. Yang kedua untuk coffee shop. Kalau skala ini sebenarnya kita ya masih di skala Kota Malang ya pada umumnya. Jadi bukan yang terlalu besar bagaimana, bukan distribusi. Kita lebih ke arah toko. Jadi mereka yang ada memiliki kebutuhan tertentu, mereka silahkan datang, dan apabila mungkin barangnya cukup banyak kita bisa bantu antar. Oke Bapak, untuk modal awal yang didapatkan itu sumbernya dari mana? Kalau memang modal usaha, pertama kita ada modal sendiri, tetapi dalam perjalanan waktu perkembangan F&B itu sangat cepat. Jadi hitungan bulan itu kadang banyak inovasi baru, sehingga kita perlu melengkapi gitu kan, supaya tidak menjadi biasa-biasa aja. Nah memang seperti itu, kalau pakai uang sendiri kita nggak akan pernah cukup. Jadi kita selalu menggunakan pendanaan bank. Untuk selanjutnya apa usaha ini dirikan Pak? Bahan kue sudah dari 2012, tapi kalau yang master kopi ini baru 2 tahun lalu. Bagaimana kira-kira pembagian tanggung jawabnya Pak? Kalau pembagian tanggung jawab, saya rasa kalau istri saya memang dia cakap di memetanin hal-hal yang detail. Jadi untuk rata-rata untuk ngecek stok, ngecek harga, terus pembelian stok itu refill stok lagi itu di istri. Kalau saya lebih ke arah untuk visual toko, terus bagaimana memasarkan ke satu persatu ke teman-teman ini, ke teman-teman itu ya. Jadi yang mereka yang mitra dagang kita lah seperti itu. Apa pernah mengalami perubahan bentuk hukum Pak? Perubahan bentuk hukum enggak. Kalau ini kita memang dari awal memang bentuknya CV. Untuk kegiatan usahanya biasanya itu menjalankan apa aja Pak? Kalau kegiatan usahanya ya as usual ya, kalau kita toko bahan baku ya buka toko, terus itu mencatat pagi itu biasanya merekap orderan masuk. Jadi mereka rata-rata coffee shop itu atau hotel itu ada namanya night audit. Nah night audit itu biasanya rata-rata jam 12 pergantian hari itu dia sudah memunculkan invoice PO ya, purchase order, barang-barang apa yang dia butuhkan. Jadi itu biasanya banyak perusahaan tuh melakukan itu secara otomatis. Jadi di sistem POS mereka itu sudah kelihatan. Jadi kalau barang ini goreng ini berarti stok apa kosong, itu biasanya dia dimasukin stok kosong, nanti akan muncul purchase order PO ke kita dari outlet ke kita itu tentang kebutuhan mereka. Jadi pagi kita biasanya mereka terus satu mengkelompokkan berdasarkan area pengiriman. Setelah itu ya kita kirim. Dan kalau tokonya sendiri as usual ya mereka datang aja gitu kan. Mereka belanja setelah pilih-pilih ya bayar gitu kan. Jadi tidak ada yang ini kalau di jam 8 malam kita tutup toko, seperti itu aja. Lalu untuk siapa mitra kerja utama dalam bisnis ini Pak? Jadi kalau mitra utama kerja dalam bisnis ini sebetulnya ya supplier bagi kita. Karena yang disebut mitra itu kan yang kita tanda tangan, kita yang memiliki kontrak gitu kan. Ya rata-rata prinsipal atau supplier. Kalau prinsipal itu kan dari pabriknya, kalau supplier dia dari distributor, seperti itu. Terus kalau mitra dari pelanggan umumnya tidak sampai yang memiliki kontrak yang bagaimana, karena kita bukan bisnis yang jasa atau ada layanan servis yang harus dikomitmenkan seperti itu, enggak. Karena kita memang toko ibaratnya beli putus lah gitu. Lalu kira-kira bagaimana cara Bapak untuk melakukan perjanjiannya dengan para mitra kerjanya Pak? Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Sukanda, Indomilk, Indoguna, jadi grup-grup Indo itu rata-rata mereka sudah memiliki draft kontrak kerja. Umumnya tuh bukan kontrak kerja, jadi biasanya fakta integritas. Jadi fakta integritas yang kita harus tanda tangani. Terus habis itu di situ juga mungkin mengatur lainnya cuma ke arah
Kalau mereka memberikan termin pembayaran, berarti tanggung jawabnya siapa yang bertanggung jawab. Terus habis itu apabila tidak ada, misalnya ada dispute, misalnya ada gagal bayar atau apa, diselesaikan melalui pengadilan mana, itu dituliskan secara perjanjian. Tapi lebih ke arah perjanjian mengikat untuk bahwa mereka mungkin memberi kepercayaan untuk ngasih barang, ngasih utangan. Nah, utangan itu harus dipenuhi dengan waktu yang disepakati seperti itu. Lalu kira-kira selama usaha ini berjalan, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi? Kalau tantangannya sih sebetulnya lebih ke arah daya beli. Jadi semakin ke sini, semakin jauh ini daya beli itu kita rasakan masyarakat semakin menurun. Kalau misal dalam pendaftaran merek gitu ada itu nggak Pak? Kayak tantangannya? Jadi pendaftaran merek sendiri itu tantangannya adalah di sini nih seringkali merek yang didaftarkan itu harus sama dengan nama usaha. Misalnya kayak Master Kopi gitu ya, itu harus bisa bikin merek yang kurang lebih master. Karena kita nyoba misalnya pernah mau bikin produk tertentu di labeling sendiri gitu ya. Padahal terkait dengan kopi, namanya baru gitu. Ketika kita daftarkan ke Haki itu bunyinya tidak bisa didaftarkan karena kita tidak ada hubungannya dengan nama usaha itu. Nama usaha dan nama produk tidak ada hubungannya. Dan itu ditolak, begitu ditolak itu 2 juta hilang. Kalau terjadi hal yang Bapak sebutkan tadi itu, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalahnya? Kalau untuk yang pendaftaran Haki itu kalau terjadi problem ya tidak ada yang bisa dilakukan, ya mengulang lagi. Dan mungkin saya nyoba beberapa kali aja, tapi kalau tidak berhasil ya saya kita daftarkan karena sekali dia hilang itu 2 juta. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nah guys, kalian udah tahu kan apa itu Master Coffee? Sampai sini aja ya perjalanan kami. Dadah!